Ya, selamat pagi teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Salam sejahtera buat semua. Jadi ini teman-teman, ya, benernya tadi saya tuh masih pengen lanjutin yang kemarin ya, karena kan pengen curhat aja saya. Pengen gitu, bisa diam sebentar di masjid. Dari kita kan baru kelar subuh nih jam 5 lewat ya. Tadi kita hari ini subuhnya hari Kamis 17 April 2025 itu. Tadi subuhnya kita pukul 4.37 pagi waktu Indonesia Barat untuk Jakarta ya. Syuruknya tadi saya lihat jam 5.52 pagi waktu Indonesia Barat. Jam 6 kurang ya kan. Nah, kita kelar subuh kan tadi jam 5 lewat ya. Jam 5 lewat. Itu ada yang baru mulai subuhnya belakangan. Karena kebetulan mungkin jeda antara azan dan iqamah subuhnya lama. Setengah jam mungkin. Kalau kita kan tadi jedanya kan 15 menit ya. Kalau sana kan yang baru mulai ini kan mungkin baru mulainya mungkin jedanya setengah jam atau taruhlah mungkin 20 menit lah dari waktu dari habis azan ya kan. Jeda waktu antara azan dan iqamah itu sekitar 20 menitan lah, taruhlah gitu, 20 menit sampai setengah jam. Karena kan ngasih kesempatan orang untuk melaksanakan ragam sholat sunnah sebelum sholat subuh kan. Macam-macam sholat sunnah sebelum subuh tuh bukan hanya sholat sunnah setelah azan atau sholat sunnah fajar, sholat sunnah qablu subuh, enggak. Saya nih dari sejak lebaran di Palembang ya, saya sebelum subuh itu setelah sholat fajar lanjut sholat tasbih saya gitu. Baru kemudian sambil nunggu berdoa gitu. Nah, tapi yang saya pengen cerita di sini adalah saya pengen kayak orang-orang gitu loh, bisa diam sebentar di masjid itu. Jangan pergi, jangan langsung bubar jalan habis salat subuh itu. Diam bentar di masjid, karena tadi saya baru ngecek dalilnya. Benar yang saya sampaikan kemarin pagi itu. Ya, saya cek lagi. Ternyata pahala dari kita i'tikaf atau berdiam diri di masjid habis salat subuh sambil menunggu waktu syuruk dan kita akhiri kegiatan subuh kita dengan salat sunnah isyraq 2 rakaat gitu ya. Itu pahalanya setara dengan pahala haji dan umroh. Mantap gak itu? Pahalanya seperti pahala haji dan umroh dengan sempurna. Mantap gak itu? Padahal kita cuma duduk diam bentar aja di masjid, 1 jaman lah kalau di total dari kita kelar subuh sampai waktu sholat isyraq. Gak mungkin pas waktu syuruk kita main langsung sholat gitu aja, enggak. Paling diberikan space jeda 10 menit atau 15 menit ya untuk nunggu waktu sholat isyraq itu. 1 jam lah kalau di total di kondisi saat ini ya, saya di Jakarta ya. Kalau di Palembang kan kemarin subuhnya lebih belakang, kita kelar subuhnya juga jam 5 lewat ya, jam 5 pagi lewat ya. Syuruknya dia jam 6. Syuruknya dia jam 6 lewat ya. Jam 6 lewat, lebih dari 1 jam tuh, sejam lebih juga sama. Kelar kan juga jam 5 lewat, syuruknya juga jam 6 lewat, sama sih 1 jam juga.
Nah, manfaatin itu. Itu pahalanya setara dengan haji dan umroh. Bayangkan loh. Padahal cuma kita berdiam diri 1 jam aja. Itu ada satu hadis yang tadi saya nggak saya catat tadi hadisnya di mana itu. Tapi yang tadi dalilnya adalah pahalanya itu setara haji dan umroh. Bayangin tuh coba. Pengen loh saya bisa kayak gitu. Cuma nggak bisa. Ya, karena kondisi. Ya, saya di rumah ada kewajiban. Apalagi sekarang lagi nggak ada ART, nggak ada asisten rumah tangga. Ya, wajibannya apa? Matiin lampu, ngangkatin sampah, gabungin bakul cucian saya dengan bakul cucian orang tua saya. Di rumah banyak kewajiban, jadi nggak bisa gitu loh. Belum lagi orang tua saya, dua-duanya, mama saya dan ayah sambung saya itu terlalu ngentengin dengan mengatakan emangnya nggak bisa kalau di rumah gitu ya. Nah, kalau di rumah begitu gangguannya banyak tong. Ya, gangguannya kalau nggak suara dari suara kita atau enggak suara HP, suara TV, suara apa. Kalau di masjid enak, khusyuk. Khidmat. Ya kan? Dan lebih fokus kita untuk melakukan ibadah setelah sholat subuh itu. Apa aja tuh ibadah setelah sholat subuhnya? Macem-macem. Yang duduk sebentar di situ paling ngelanjutin zikir pagi petang biasanya. Kalau nggak apal zikir pagi petang ya panjangin itu kalimat-kalimat yang zikir tadi yang saya bilang kemarin ya. Subhanallah 100 kali, alhamdulillah 100 kali, Allahu Akbar 100 kali, la ilaha illallah 100 kali, tambah salawat kalau mau. Salawat yang simpel apa? Salawat Jibril sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam 100 kali. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, salawat Nabi 100 kali kalau mau. Yang enteng-enteng aja. Kalau perlu biar tambah 1000 apalagi tambah lagi dengan zikir Asmaul Husna sesuai kebutuhan. Dalam sehari, dalam sewaktu itu udah 1000 kali loh kita zikir. Udah 1000 kali. Dicatat sama malaikat. Sebagai apa? Sebagai penambal. Sebagai pelengkap dari amalan kita yang wajib. Dari amalan kita yang fardu. Nyampe ke Allah. Amalan kita. Dilaporkan, dicatat sama malaikat. Dilaporkan, disampaikan ke Allah. Ya Allah, ini ada hambamu. Misalkan namanya siapa? Ya Allah, ini ada hambamu nih. Misalkan namanya siapa? Namanya Marsyad. Misalkan. Namanya Marsyad. Pensiunan kapten pilot Garuda Indonesia. Misalkan. Ya. Ini habis subuh. 5 waktu. Habis subuh. Di Masjid Jami Al-Karim. Bui Bintara Permai. Pesanggerahan Jakarta Selatan. Ini hambamu yang bernama Marsyad ini, dia rutin habis subuh lanjut dia zikir sampai waktu isyraq. Waktu sholat isyraqnya tak pernah tinggal, subuhnya tak pernah tinggal. Nah, udah disampaikan oleh malaikat kepada Allah. Jadi kita mengamalkan amalan yang sunnah itu bukan semata-mata cuma sekedar ngejalanin, enggak. Tapi apa? Untuk melengkapi yang wajib. Melengkapi amalan yang wajib. Amalan yang wajib kita lakukan dengan on time, amalan sunnah kita lakukan juga dengan on time. Insya Allah udah bagus pahalanya. Gitu teman-teman. Jadi kita ngelakuin ibadah-ibadah sunnah itu bukan berarti kita ini enggak. Yang wajib tetap kita lakuin.
Ibadah sunnah tuh hanya pelengkap aja. Sama halnya kayak kita makan. Kita kan makan makanan utama kita kan nasi, ya kan? Atau taruhlah terigu, belida, atau sagu atau singkong, ya kan? Dilengkapi apa? Lauk pauknya, 4 sehat 5 sempurna. Nah itu amalan sunnah tuh seperti itu, seperti lauk pauk yang melengkapi makanan utama. Gitu teman-teman yang harus kita ketahui bersama. Jadi saya pengen, kapan ya bisa kayak gitu ya? Kalau ada ART pun juga tetap ya, kalau ada ART pun juga, kalau ART-nya bagus, profesional gitu ya, yang gantiin saya mati-matiin lampu, ngangkatin bakul, ngangkutin sampah, enak. Bisa saya tuh ngediam diri di masjid sampai waktu isyraq, balik-balik jam 6 kalau untuk konteksnya waktu Jakarta ya. Bisa. Kalau modelan ART kayak kemarin, aduh sudahlah, saya lupain aja lah. Nggak banyak bisanya. Ya udah tua juga. Nggak banyak bisanya dan udah tua juga, males gue ngeliatnya. Kayak kan gue nggak begitu close gitu. Kalau yang kemarin masih muda, cuman handphonean mulu, video callan mulu. Masih muda padahal seumur saya, cuman video callan mulu. Video callan mulu, capek juga gue gitu. Kalau kerjanya sih kerjanya bagus, alhamdulillah. Ada juga yang orang sini, orang Banten, bagus juga kerjanya sih, bagus alhamdulillah. Tapi mau nikah gitu, mau nikah padahal masih muda loh. Nikahnya ntar aja lah kalau udah mateng gitu kan. Nah, ya namanya juga orang kampung ya, orang kampung mana peduli ya, mau nikah muda, nikah mateng, kagak mateng, yang penting udah biar gak timbul sesuatu hal yang tidak diinginkan, udah nikahin aja lah udah gitu kan. Gitu kan, pengen loh saya bisa kayak gitu, kayak orang-orang diem. Nah kita juga diem di masjid pun juga bukan berarti langsung sakar PDW. Oh enggak. Selama rentang waktu 1 jam, taruhlah 1 jaman itu ya, kita diem di masjid itu ya, zikir, berdoa tuh, waduh, doa kita tuh semua doa kita tuh didengar loh sama malaikat, dicatat sama malaikat. Kayak kemarin saya udah sampein, seluruh doa kita tuh dicatat sama malaikat, disampaikan ke Allah. Asal satu, jangan doa yang buruk. Contoh kayak kemarin saya bilang, ya Allah, ini hambamu namanya James Windsor, dia berdoa tiap hari, ya Allah, kepada engkau agar si James Windsor, jamaah Masjid Al-Karim Perumahan Bumi Bintang Permai Pesanggerahan Jakarta Selatan ini, jemaah yang suka azan di Musola Al-Ikhlas Polsek Pesanggerahan Jaksel ini, cepat engkau takdirkan dapat pekerjaan, dapat bisnis, dapat investasi yang mendatangkan penghasilan, pendapatan, pemasukan untuk beliau ya Allah, karena ayah sambungnya, ayah tirinya bentar lagi mau pensiun. Jadi biar hambamu ini ya Allah yang namanya James Windsor ini bisa bantu keuangan keluarga, bisa ngebahagiain mamanya gitu. Disampaikan itu doa saya sama malaikat kepada Allah, disampaikan. Jadi semua doa-doa kita itu pasti sampai ke Allah lewat perantara malaikat. Cuman urusan dikabulin apa enggaknya urusan Allah. Yang penting udah kita ikhtiar. Itu di waktu seperti itu banyak berdoa lah, macam-macam.
Tapi doa juga pakai adab. Kalau di masjid jangan doa berkencang-kencang, berteriak-teriak, jangan. Tapi jangan juga pelan banget kayak orang kumat kamit gitu. Jangan. Bingung nanti ini orang doa apa gitu kata malaikat ya kan. Gak apa-apa doa, ucapkan yang jelas tapi suaranya pelan aja. Contoh, ya Allah berikanlah hamba kesehatan, berikanlah hamba kemudahan dalam hidup, berikanlah hamba kelancaran dalam karir hamba, dalam urusan keuangan hamba gitu misalkan. Itu boleh teman-teman, itu boleh yang seperti itu. Panjatkan aja selama sejam ini. Atau tidur sebentar biar nanti habis subuh kita aktivitas fit gitu. Atau ngaji kitab, biasanya ngaji Fadhail Amal boleh, ngaji Bulughul Maram boleh, apa segala macam. Jadi ada manfaatnya selama 1 jam itu. Ya jadi akhir kata kesimpulannya adalah ya habis subuh jangan bubar, tapi manfaatin waktunya. Siapa tahu kita termasuk orang yang dipilih oleh Allah mendapatkan pahala haji dan umroh yang sempurna. Cuma modal diam 1 jam habis subuh di masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan sampai jumpa.